Kita mulai 3, 2, 1. Pakai 3, 2, 1 enggak? Ya, bertemu lagi dengan saya, streamer, nggak tahu streamer apaan. Oke, jadi beberapa weekend terakhir, weekend kemarin occupied banget sama, nggak tahu, ada pengen aja bisa coding di atas platform yang cukup tua ya. Ceritanya kemarin nyobain coding pakai DOS. Nah, ini kita mau coding pakai DOS. Oke, saya punya mesin 486. Wah, terlalu high end. Kita ganti lah ya, turunin dikit lah jadi 386. Terus kita turunin lagi clock speednya jadi 33, RAM-nya 4 MB aja, nggak usah gede-gede lah. Oke, start sih Pak. Numeric compressor kecil. Oke. Oke, kita punya komputer yang dibuat di tahun 94. Enggak sih, ini BIOSnya lebih baru daripada komputernya. Agak aneh sih. Ya, tapi ini lebih cepat jadi nggak apa-apa. Yang mana clocknya sekitar 33 MHz dan kita nggak punya koprosesor, nggak punya FPU. Oke, FPU itu apa? FPU ya namanya floating point unit. Floating point unit itu artinya untuk mengolah pecahan. Ya udah, kasihan kalau nggak ada floating point, kita hidupin aja floating pointnya. Jadi kalau zaman dulu prosesor tuh ada apa namanya, ada yang buat integer, ada floating point unit. Jadi chipnya, beli chip sendiri buat floating point, tempelin di slot situ. Nah, kita akan mengemulasi komputer ini dan akan kita coding di atasnya. Startup MS-DOS. Nggak ini juga sih, nggak snappy juga sih. Nah, udah selesai. Bootingnya gitu aja. Zaman dulu mah booting nggak pakai lama, tinggal matiin. Tinggal matiin, ya udah hidupin lagi. hidupin matiin. Desktop audionya mati ternyata, pantesan nggak ada suaranya. Oke. Ya, galon saya habis jadi bunyi-bunyi. Oke. Baik. Annoying deh. Matiin dulu. Mau minum apa nanti? Oke. Kita ini memang menyebalkan. Nah, oke. Starting MS-DOS. Oke. Nah. Clear itu kan. Oke, kita pakai DOS 622, bisa gini ya sih? Fair. Wih, masih ingat aku komennya. Fair version. Kita pakai versi 622. Kita akan nulis hello world. Tapi dari kemarin hello world terus, nggak apa-apa. Hello world dengan berbagai macam cara. Yang ini saya dapat kemarin dari belajar assembly x86. Bukan x86 ya, assembly. Cuman di DOS 622 ini assembly-nya 16 bit. Jadi addressing mode-nya kira-kira gini. Nah, saya buka Jamboard dulu. Jamboard.com. Google Jamboard. Jamboard google.com ya. Kira-kira Untitled Jam. Buka aja lah. Nggak penting. Oke, kalau sekarang kan kalau kita bikin program, kita punya address itu modelnya
ya udah angka aja dari 0 sampai misalnya 4 GB gitu ya. Nah, jadi ya 0x0 sampai 0x 4 GB itu berapa sih? Ya pokoknya itulah 0x f bukan f sih. Nah, pokoknya itu. Nggak niat terangin ya, memang enggak. Ini kenapa nggak bisa dipakai? Loh, kok kayak gini? Ayah. Oke, jadi 0 sampai 4 giga gitu. Nah, kalau dulu itu yang namanya alamat memori itu bentuknya ada segmen, ada offset. Jadi kenapa? Karena dia cuma punya 16 bit, ya kan? 16 bit itu berarti seharusnya maksimum cuma 2 pangkat 16 memorinya. 2 to the power of 16 equal, nah cuman sekitar 64 kilobit. Nah, kok kilobit sih? Kilobyte. Ini tiap kali keluar dari tabnya, tabletnya ngaco. Ada 2 pangkat 16 itu cuma 64 kilobyte. Sementara DOS itu bisa mengadres sekitar 1 megabyte. Nah, gimana caranya? Nah, daripada kalau 1 megabyte itu kan di atas 2 pangkat 16, ya udah dibagi 2 aja. Ada segmen, misalkan segmen 0. Itu kan segmen 100. Offsetnya 0, berarti alamatnya ya di angka 100. Misalkan segmennya 200, offsetnya FF, ya berarti dia ada di 200 tambah FF, gitu aja. Jadi ada 16, yang ini 16 bit, yang ini 16 bit. Artinya kita bisa address sekitar 1 megabyte. Jadi antar segmen ini saling overlap sebenarnya, tapi nggak ada masalah. Jadi bisa jadi karena misalkan 0100 bedanya apa sama misalnya alamat 050 offset 50, ya sama aja, nggak ada bedanya. Jadi ini cara addressing zaman dulu. Oke, kalau mumet ya udah sama aja, itu langsung coding aja lah ya, coding aja dulu. Oke, codingnya pakai apa? Codingnya pakai program yang udah built-in di Microsoft DOS. Kalau teman-teman install DOS, ada program namanya debug atau debug. Nah, biar classic retro kita tulisnya pakai full apa ini? Full screen. Jadi kok full screen dan pakai capital. Ya kayak mesin ketik. Oke. Jadi kita kan tulis kode assembler kita. Kita assemble di alamat 100. Jadi alamat 100 ini alamat default DOS ngeload program. Jadi kalau punya program yang .com, bukan domain ya, program kayak apa ya? Serah lah apa namanya dulu, ada keyboard.com, mouse.com. Itu jalannya di 100 alamatnya. Jadi kita assemble aja 100. Oke, pertama kita nolkan dulu AX-nya. Ya kan? Nolkan AX. Caranya move bisa gini sebenarnya. Move AX 0. Tapi ini lama. Jadi ya udah XOR AX. Jadi di komputer x86 termasuk komputer yang kalian pakai sekarang itu ada registernya A, B, C, D. Nah, itu register 8 bit. Kalau 16 bit namanya AX, BX, CX, DX. Kalau 32 bit AX, EBX, ECX, EDX gitu-gitulah. Oke, XOR, AX. Jadi ini register ini kayak semacam storage di memori kecil gitu. 16 bit. Tapi kencang banget. Oke, jadi kita nolkan AX-nya gunanya buat apa ya? Buat nolin aja AX-nya. Terus
Di DOS itu ada perintah write. Jadi kalau di Linux atau di Mac itu ada write. Ini aku kok agak ragu streamku jalan baik. Saya cek lagi. Ya, gitulah, cek lagi. Oke, kayaknya nggak ada masalah mas. Dan di DOS itu ada service nomor 40. Nah, ini kita mau ini kan pakai compiler. Nah, kita nggak akan pakai compiler. Di DOS ada service 40. Nah, di service 40H nah, itu ada itu semacam write file. Service nomor 40, interrupt nomor 21. Nah, bingung tuh, udah service interrupt apa? Interrupt itu sama dengan kita manggil fungsi dalam DOS. Ada dua jenis interrupt untuk BIOS dan satu lagi interrupt buat DOS. Itu kayak kita manggil apa ya kalau di Linux atau di Mac, write atau read. Oke. Jadi gitu kira-kira. Nah, di sini di dokumentasi saya punya buku ini. For the procedure, I have kept the print procedure reduced simple. It calls MS-DOS int 21H function for T. Jadi function for T, function nomor 40 tapi 40 hex. Semua yang di debug, yang di program debug tadi itu 40 itunya. Kod 40 hexadesimal semuanya, tidak ada yang desimal. Jadi ini kita akan manggil DOS interrupt 21 yang mana service numbernya kita isi ke AH. Jadi AX itu ada dua gimana ya? Integer di ini nih kayak register di x86 itu misalkan ya. Ini ada 16 bit itu kan AX gitu ya, AX dibagi 2. Nah, yang high itu namanya AH, yang low itu AL, masing-masing 8 bit. Ngono. Jadi si service tadi 40H kita masukkan ke AH sini. Oke. Jadi masukkan ke AH. Oke. AH 40. Oke. Register kedua itu target mau ditulis di mana? Ya di DOS ada target. Oke, berhasil. Bagus. Oke, lanjutin lagi. Move 40 ya tadi ya. Lalu kita akan isi BX, register BX dengan outputnya. Jadi kita mau output kemana? Standar in ya, kalau mau teman-teman pernah dengar standar in, standar out, dan standar error. Standar in itu nomornya 0, standar out nomornya 1, standar error itu nomornya 2. Jadi kita akan output ke standar out. Standar out itu nomornya 1. Jadi udah kita move BX-nya 1. Lalu kita akan tulis hello world. HELLO, spasi WORLD. Ada sekitar tadi HELLO spasi HELLO, spasi WORLD 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C. Jadi C. Move CX 0C ya. Jadi kita C itu kan 12. Jadi panjangnya stringnya akan kita tulis nanti 12 biji. Oke. Sekarang
Register keempat yang kita akan masukkan adalah DX. Jadi kalau dilihat ada A, B, C, D gitu kan. A itu buat masukin servisnya nomor berapa, B itu buat masukin outputnya kemana, tadi kita ke standard out nomornya 1, CX itu panjangnya, terakhir DX itu alamatnya. Ya alamatnya sih arbitrary, bebas dimanapun, 200. Oke, simple. Jadi kita akan simpen nanti stringnya di alamat 200. Oke, interrupt 21 untuk. Jadi nanti interrupt 21 itu nanti ngomong sama DOS, aku mau minta print sebuah string di alamat 200 panjangnya 12 biji ke standard out gitu. Oke. Lalu setelah kita ngeprint kita isi dengan 4C. 4C ini bilang sama DOS kalau sama interrupt 21 juga, saya bilang, DOS, aku minta lagi dong buat terminasi programku dengan baik-baik ya. Kalau mau terminasi itu baik-baik, jangan pakai reboot. Nah. Oke. Nah, tadi alamat 200 isinya apa? Ya udah kita assemble aja alamat 200. Jadi diisi ya koordinat alamat 200. Ini kan alamatnya 200 nih. Nah. Data byte hello world. Bener kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, bener. Tapi kayaknya saya gini aja deh. Kita ngasih tanda seru. Oke. Dan. Oke. Programnya selesai. Bikin hello world-nya ribet ya. Lalu, karena kita udah tulis di dalam program, kita udah tulis gitu di dalam memori, ya udah kita run aja. Moga-moga, hello world. Jadi ya itu kira-kira kalau mau coding pakai assembly. Tapi kita pakai assembler yang built-in di dalam DOS. Ya. Kelihatan kalau sini ya, teman-teman bisa sih nyobain berbagai macam perintah DOS gitu. Ya ini sebenarnya step by stepnya mirip dengan habis A, B, C, D, cuman memang harus diterjemahkan. Maksudnya ini apaan sih? Kode sepanjang ini buat ngapain? Itu diterjemahkan dengan baca manual. Jadi ya DOS itu punya banyak banget service. Interrupt 21 itu minta service ke DOS buat melakukan sesuatu. Oke, buku yang saya pakai ini buku terbitan Microsoft Press. Namanya Advanced MS-DOS Programming. Nah, sebenarnya paling ada yang nanya apa sih coding DOS zaman sekarang? Oh, jangan salah. Gitu, jangan salah. Ini DOS, ini platform yang cukup familiar. Jadi emulatornya banyak. Kalau teman-teman mau nyoba, ya coba aja gitu. Nah, kalau teman-teman mau nyoba coding macam ini di zaman sekarang, mungkin yang lebih masuk akal, misalkan mau coding mau coding Arduino atau bukan Arduino-nya ya, mau coding Atmega. Jadi kalau mau coding chipnya Atmega, coba kita lihat Atmega itu apa ya. Atmega 328P misalkan, atau Tiny Atmega 328P. Nah, ini microcontroller 8 bit malah. Nah, coding microcontroller seperti ini nggak jauh beda sebenarnya sama coding DOS. Bedanya cuman ini bahasa assembly-nya itu RISC based, AVR. Saya mungkin belum mau praktek pakai ini, harus pakai alat. Tapi ini ya kodenya mirip, pakai interrupt juga, tapi interruptnya hardware. Dan kalau dilihat ya resource-nya terbatas banget ya. Memory size-nya cuma 32 kilo, CPU speed-nya cuma 20 MIPS, RAM-nya cuma 2 mega. 2 kilo malahan, bukan 2 mega. 2 kilo.
dan sebagainya. Nah, DOS ini malah mungkin lebih high end daripada itu, dan ini mikroprosesor bukan microcontroller. Oke, ya, blabbernya udah selesai. Oke, jadi ini, nah kalau saya mau bikin exe gimana? Bikin exe ya perlu assembler. Kalau kayak ginian nggak bisa langsung disimpan. Atau bisa? Kita coba cari ya. Save com debug program. Oh, DOS debug save com. Kayaknya nggak bisa deh. Assemble, compare, dump, write hex input output. Oh, nggak bisa. N itu apa ya? N itu name. Oke. Oh, ternyata bisa disimpan langsung. Baiklah, kita coba simpan langsung. Mana tadi DOS saya? Oke. Name hello.com. Terus kalau dinamain write terus quit. Oh, oke, ternyata bisa dinamain. Baiklah, write. Yeay, 0 byte. Iyalah, cx-nya 0. Oh, oke. Saya akan modifikasi sedikit. Assemble 114 ya, db hello world-nya di sini, ya kan, di sini. Terus saya mau assemble alamat yang tadi 10A biar move dx114. Kita unassemble 100. Nah, kelihatan ya, AX ini kode kita tadi, move AX 4C integer 21. Udah, habis itu dari 115 ya, pokoknya ini isinya DIT hello world. Oke, kita coba run. G sama dengan 100. Nice, terminate nicely. 100 dikurangi tadi sampai 14. Kita simpan sampai HELLO, WORLD. Berapa ya? 2F. 2F itu berapa? 15 tambah 2 17 byte. 17. Oke, 17 right. Oke, quit. Dir. Tuh, ada hello.com. Hello. Ya, nggak jalan. Lewat ternyata. Ya, tapi tadi terlalu pendek. Sebenarnya bisa ditulis itu hello world. Kalau lebih kayak gitu, ini cuma 23 byte. Nah, karena kayak tadi, jadi kita harus ngulang lagi kalau mau assembling. Jadi satu-satu ditulis gitu kan, dan hanya bisa membuat aplikasi.com. Kalau kita mau bikin aplikasi yang lebih advance, gimana caranya? Nah, nggak akan pakai ini sebenarnya. Nggak akan pakai
apa sih, nggak akan pakai Windows DOS ini, saya akan pakai emulator. Pakai emulator lain, DOSBox. Tapi sebelumnya kita akan tulis program yang sama tapi pakai sebuah tool yang dibuat oleh, nah kita nggak akan pakai tool kuno, kita akan pakai tool modern tapi bisa buat bikin aplikasi kuno. Namanya Whatcom. Whatcom ini compiler yang dipakai untuk bikin games zaman dulu. Jadi kalau teman-teman bikin games di kayak Doom, terus Wolfenstein, apa lagi ya? Ya dulu zaman dulu lah. Ini pakainya Whatcom mereka. Dulu Whatcom ini komersial, sekarang dibuka sebagai open source. Saya sudah install Whatcom di sini. Dengan tool yang akan saya pakai yaitu Notepad++. Notepad++. Ini ada latihan-latihan saya. Oke lah ya. Buka di sini, kita bikin folder baru, Hello Stream. Oke, Hello Stream ada di sini. Kita bikin file baru, name Hello Stream, Hello Stream, simpan jadi file assembly hello.asm, name Hello Stream. Oke. Nah, kalau ini kita akan nyontek sedikit ya. Perintahnya kurang lebih sama, cuman ada sintak-sintak tambahan. Kayak tadi kan kita harus ngapalin standar out itu berapa, standar in berapa. Ya udah, kita jadiin makro aja. Standar in itu equal 0. Standar out itu equal 1. Standar error itu equal 2. Terus contek lagi ya. Carriage return itu 10 itu 0A. Line feed itu 0A 0D kali ya, 0DH. Yang mana yang apa saya kebalik nggak kira-kira? Oh, kebalik ternyata. Carriage itu yang D, line feed itu yang A. Oke. Jadi ini apa? Ini lebih ke kalau ada string terus ada baris baru itu pakainya CRLF. Kalau di Linux itu cuma pakai LF doang. Oke. Ini nggak akan bisa ngapa-ngapain sih sebenarnya. Nah, di dalam kode itu ada yang namanya segmen. Ada segmen data, ada segmen ada segmen, kita buka aja lah ya dulu. Tadi mana sih urat-uratan saya? Kok nggak ada, ini jambut. Oke. Dalam kode itu ada namanya segmen kode. Misalkan nih ada sebuah program gini ya, program itu ada segmennya. Segmen yang pertama namanya segmen text. Segmen teks ini isinya kode ya. Yang kedua itu ada segmen data, isinya ya data. Data yang sudah diinisialisasi. Yang ketiga biasanya ada stack. Stack ya, isinya stack. Nah, stack ini apa? Kita nggak akan pakai dulu di program pertama. Kita akan bikin segmen teks dan segmen data jadi satu. Jadi kalau di com
Itu segmentasinya nggak terbagi-bagi seperti ini. Sebuah program COM di DOS ini nggak punya stack, ini nggak punya. Punyanya ya udah ada satu segmennya teks doang, yang mana kode metadata jadi satu. Ya. Buat bikin segmen teks harus tulis seperti ini, teks segmen, teks segmen, contoh aja dulu, segmen alignment habisnya word 16 bit, word to 16 bit, public code, text and segment. Sip. Nah, kita akan bikin prosedur. Jadi di DOS itu di assembly kita juga bisa bikin prosedur. Jadi biar bikin assembly-nya modular. Prosedurnya buat bikin hello world. Jadi kita bikin prosedurnya namanya hello prosedur. Udah. Hello and prosedur. Udah, simple banget. Dan prosedurnya ini mana ini kok X sih? Prosedurnya ini near karena di segmen yang sama. Jadi kalau programnya COM itu hanya bisa di segmen yang sama. Maksimum size-nya cuma 64 kilo, jadi nggak bisa lebih dari itu. Near. Nah udah, kita udah punya prosedur dan udah punya prosedur, ya udah kita isi dengan assembly yang sama tadi. Nah, move. Oh ya, belum. Assembly yang sama. Tapi datanya kita harus simpan kan. Jadi kalau tadi kita pakai alamat absolut, sekarang kita bisa pakai alamat yang pakai variabel. So, di sini kita bisa simpan hello message itu db hello world. DB itu data byte. Hello world kayak gini artinya ya udah hello, world gitu. Lalu habis itu crlf. Oke. Kemudian kita bikin line-nya hello line tuh titik sini alamat sini dikurangi hello MSG. Jadi kita nggak perlu ngitung line-nya manual. Oke, kita udah punya datanya, kita udah punya saya mau nyontek dulu bener dalam teks kan ini ya nggak ada segmen lain. Jadi kita udah ada datanya, kita udah simpen datanya di sini. Sekarang kita coding lagi yang kita tulis di kode debug tadi. Kita XOR dulu AX-nya. AX. Kemudian kayaknya kejauhan. Jadi AX-nya di-nolin dulu, kita kasih komen deh. Nolin AX 0. Lalu AH kita isi 40. H harus diginiin, harus pakai H untuk ngasih tahu betul kalau itu hex ya. DOS service 240 move BX tadi kan standard out ya udah kita ketik standard out. Jadi ini kayak semacam variabel standard out isinya 1 standard out. Oke, DOS standard out output to standard out. Lalu CX itu panjang message-nya, enak kita tinggal masukin ini length of the message. Move DX itu kita isi dengan
Kok lupa saya tadi DX isinya apa? DX itu harusnya isinya, isi dengan alamat yang mau di print tadi mana. Ya udah. Karena alamatnya, kalau tadi kan kita tahu alamatnya di mana. Nah kalau ini kita tinggal pakai ini, offset hello MSG. Oke, udah interrupt 21H. Ya kan, ini ngeprint hello world bagian line 15 sampai line 20 tuh hello world, kemudian exit program itu kita move AX, kita isi 4C 00H, terus sama interrupt 21H. Dah, text ends and kita panggil hello. Ya, kurang lebih kayak gitu. Sorry kalau bolak-balik. And hello. Sip. Jadi gini. Ini kodenya. Hello stream. Hello aja, hello. Nanti tulisnya hello world. Nanti kita bisa ganti sih isinya apa. Ini sama kodenya dengan tulis debug tadi, hanya kita bisa pakai simbol-simbol kayak gini, standard out. Kita bisa mapping. Terus lengthnya kita juga nggak perlu ngitung panjangnya ini berapa, tinggal dibikin. Ini harus pakai echo. Nah, jadi bisa dibikin seperti ini. Kemudian kita coba assemble. Assemble-nya kita bisa manual dulu aja. Nanti baru kita bikin otomatis. Di Whatcom dir c Whatcom ow set env, kita set dulu ow set env. Oke, sekarang udah bisa nge-build apapun pakai Whatcom. Oke, kita udah punya hello ASM. Kita coba assemble. Wih, tidak ada error sama sekali. Jadi ASM nanti akan jadi OBJ. File OBJ ini biar bisa dijadiin bisa dieksekusi, harus disimpan sebagai harus di link. Jadi Whatcom punya program namanya Wailing. Control Wailing, filenya name apa file dulu ya? Kita coba nyontek dulu. Name dulu. Oke, ketik yang sama. Wailing, name. Outputnya apa? Formatnya apa? Format outputnya hello.com, formatnya dos.com, formatnya dos.com, file yang kita akan link hello bj. Oke, ada dos.com executable di sini. Karena kita pakai Windows 10 ini nggak kompatibel. Lihat 35 byte aja size-nya hello.com-nya. Ini nggak kompatibel dengan Windows 10. Caranya gimana? Ya udah kita coba copy ke sini. Coba copy kemari. Caranya gimana? Caranya kita pakai disk drive aja. Jadi kita bikin kebetulan saya udah siapin di disk B, PCM disk apa ya yang oke.
Oh enggak, bikin aja deh, kita bikin blank disk, yang paling gede 2,88, kemudian simpan di PCM disk, kita simpan projects gitu ya, IMA. Oke, disk kita ganti dengan disk B, projects IMA, format B, bisa nggak? Nampak tidak bisa. No, salah. Salah dimasukin ke drive B saja tadi yang bukannya 2,88, ya udah nggak apa-apa, kita ganti dulu projects format A. Bisa. Ya, ngeformatnya lama. Sambil ngeformat, saya ada software lain namanya OSM Mount. Jadi ini bisa nge-mount sebuah disk. Ya. Tadi biar sambil ditulis, dia sambil selesai kita akan mount file yang sama. Jadi dia akan di mount di PCM maupun di dalam disknya, di dalam OS yang kita pakai sekarang. Ya, tunggu aja, habis di format kita akan coba mount. Jadi kita bisa copy filenya. Selesai, format complete. Ini kita kasih nama DOS PRJ. Oke, no. Oke, tadi udah masuk ke A. Udah kita masuk ke A, projects, kita buka next, virtual disk, enggak read only, removable data, write direct, dan ada kita masuk ke drive E. Oke, ya udah. Copy hello.com ke E. Udah ke copy. Kita lihat di A. Nggak ada. Wow. Cek dulu drive A. Drive A. Projects. Harusnya ada list. Ada hello.com. Dan tidak jalan. Kok tidak jalan ya? Dan tidak jalan rupanya. Apa yang tidak jalan? Baiklah. Saya belum nulis. Oke. Karena ini program com, harus diisi dengan org. Tadi kan kita simpan di 100. Lalu kita set. Karena nggak ada segmen yang terpisah, kode segmennya itu ada di teks, data segmen ada di teks juga, stack segmen ada di teks juga. Terus apa lagi? Enhance extra segmen ada di teks juga. Oke, simpan. Apa lagi yang kurang? Udah kayaknya. Illustream. Kemudian ini modelnya tiny karena tiny memory cuma 64 kilo maksimum. Assume. Kayaknya udah, ini harusnya di sini. Ya udah. Oke, kita coba lagi manual. Simpan. Kita coba lagi execute manual. wasm hello asm.
colon is expected. 17 colon. Oh ini dah no error. Hello. Kok nggak ada? Wow. Nggak keluar apapun. Ini kemudian nyontek aja model tiny org. Oh. Okay, should works. Let's see if we can assemble this thing. Yeay, bisa, berhasil. Hello obj, kemudian kita link hello.com, copy hello.com kita simpan di lalu di sini kita eject dulu, hanya di eject, masukin lagi, jadi harus kayak gitu terus. 35 hello world ya, cuman mau nulis hello world aja panjang lebar. Baik, tapi itu kalau kita pakai PCM. Coba kita coba debug ya. Nah, tuh kodenya sama, mirip. Bedanya ini lebih panjang aja kodenya ya. Memory dump help. Oke, kurang lebih itu. Ini buat ngedebug. Jadi di compile di Windows, kemudian disimpan di run di PCM. Ini DOS 16 bit. Nah ini kan ribet ya, nulis ngetik satu-satu itu tadi, terus ya udah kita bikin sebuah file, ya, simpen aja. Make file itu hello.com, hello obj, perintahnya willing name hello.com, format DOS.com, file hello obj itu dari hello asm, perintahnya wasm hello asm, cleannya itu ya contoh dari yang lain aja. Copy. Ya, simpan doslearn hello stream, kita simpan sebagai make file nggak ada, ya udah all types aja, ketik aja make file. Oke, gunanya apa kita simpan sebagai make file? Gunanya supaya bisa gini, iya, supaya bisa gini. Cannot know such file of directory. Oh, ini simbolik, jadi nggak ada filenya. Oke, ada sedikit glitch. Ini di minimize dulu. Clean, ya, obj sama comnya hilang. We make, dan kita punya executable. Kita bisa copy target juga simbolik, copy target simbolik, copy hello.com gitu ya, copy target hello.com simbolik ya, jadi bisa diginiin langsung nih.
make clean, make apa tadi targetnya, copy target. Tadi copy ke langsung jalan-jalan di sini. There. Kita lihat, ini harus ini nggak enaknya harus diginiin soalnya. Nah, karena dia nge-cache. Nah, 11.06 ya baru. Hello world. Nice. Jadi itu aja. Ada cara lain yang lebih elegan dengan DOSBox. Ada aplikasi DOS lain namanya DOSBox. Ini lebih cepat sebab ini emulator tapi tidak mencoba mengemulasi tidak berusaha mengemulasi DOS dan hardware-nya. Ini cuma mengemulasi DOS aja, jadi lebih cepat. Dan ini harus saya ganti jadi di fork dulu. Jadi ini bisa nge-mount hostnya. Jadi kalau tadi harus tuker-tukeran file lewat image, harus pakai third party OSF mount tadi biar bisa nge-mount image. Ini tinggal gini aja. Mount misalkan di M ini copy, terus kita paste aja di sini. Bisa nggak di paste? Ternyata nggak bisa. C users links Luna projects DOS learn hello stream misalnya M, ya kan udah ada hello.com kan, hello dan sama. Dan ini nggak perlu di mount unmount misalkan di clean ya, di clean gitu. Misalnya kita we make clean gitu kan, udah langsung reflect aja di sini karena dia nge-mount host. Tuh, udah nggak ada filenya. Kita make, nggak perlu copy target, ada com-nya sudah. Kalau udah ada com-nya di DOSBox, kita bisa jalankan gitu. Dan sama. Anggaplah kita ganti ya, jangan hello world bosen. Hello my I am streaming from I did it. Ya. Kalau tadi pakai debug harus ngitungin tuh berapa karakter. Ini nggak perlu, tinggal di remake lagi. Oke. 2 errors. Operator is expected. Offset cannot be smaller be word size. Word size. Hello I am, udah gitu aja lah. Atau kenapa nggak bisa pakai ini? Coba lagi. Oke, udah ada DOS.com executable. Karena saya mau cepat, saya pakai DOSBox aja. Atau begini, udah selesai. Easy peasy. Jadi ini nulis di standard out. That's it. Kita akan coba nulis dengan kita akan coba habis ini, mungkin di besok kita akan coba dapetin input dari keyboard. Jadi sebelum tidur kita coding assembler 16 bit pakai tadi toolnya macam-macam. Ada debug yang built-in di DOS, ada openwatcom yang bisa di-download dari openwatcom.org, dan kita bisa compile dengan sintaks seperti ini, sama sintaksnya dengan debug tadi, cuman ini kita bisa simpen di text file, kemudian di assembling, lalu di link jadi hello.com. Oke, itu aja. Untuk bukunya saya akan ngikutin buku ini, Advanced MS-DOS Programming. Besok kita akan coba baca dari keyboard, lalu nanti mungkin ya kita cobain buat ngegambar di layar. So, kita akan gambar sesuatu di layar nanti. Kita mulai di situ dulu. Thank you. Udah nonton stream saya. Happy retro coding kalau yang mau. Bye.
Terima kasih buat semuanya. Belum ada sponsor, jadi ini eh saya tuh ini layarnya nggak ada layar penutup.